Perkenalkan, nama saya Rianti Malau SPD, guru agama Katolik di SMP Negeri 1 Pangururan, Kabupaten Samosir, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan batch 3 tahun 2025. LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 7 SMP Negeri 1 Pangururan dengan materi Aku Memiliki Kemampuan menggunakan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi Anak Ibu. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baiklah, hari ini kita akan masuk belajar agama Katolik ya, dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu undang satu orang yang memimpin doa. Siapa nak? Ada? Ayo Grace, silakan maju. Teman-teman, ada kita bersama, ibu-ibu dan teman-teman, ada kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami ucap syukur atas berkat yang diberikan pada kami pada hari ini Bapa. Hingga kami bisa berkumpul di sini dengan sehat ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin memulai kegiatan pembelajaran kami. Kegiatan pembelajaran ini adalah kita di kami ya Bapa. Ya Bapa, kami orang yang berdosa, apabila dosa kami, apabila dan kasih-Mu tidak terhalang Bapa. Pemilihan nama penjelasan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Grace. Hari ini Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak semua ya. Andreas, Dekla, Olivia, Sihong, Triuni, Grace, Panca. Berarti hari ini hadir ya, tidak ada yang absen ya anak ya? Baiklah, terima kasih. Ayo, sekarang anak-anak Ibu, bagaimana dengan kesiapan belajarnya? Mulai dari buku, alat tulis, apakah sudah tersedia ya? Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Dengarkan ya nak. Peserta didik atau anak-anak Ibu dapat mengenali dan mensyukuri kemampuan diri serta mengembangkan kemampuan tersebut secara bertanggung jawab untuk kebaikan diri dan orang lain, serta untuk memahami serta mensyukuri manusia sebagai citra Allah yang unik dengan berbagai kemampuan dan keterbatasannya. Oke, kita lanjut dengan KKTP. Apa KKTP dari Aku Memiliki Kemampuan? Yang pertama, peserta didik mampu bersyukur atas kemampuan yang dimilikinya sebagai anugerah Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya mengetahui kemampuan yang dimiliki. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuannya sesuai dengan pesan kitab suci Tuhan. Inilah yang menjadi kriteria tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak semua. Mari kita bernyanyi lagu dan gerak. Anak-anak, ayo gerak. Masa dulu lebih gerak.
oleh anak-anak ibu. Yang pertama, sebutkanlah bakat yang kamu miliki. Siapa yang mau berani menyebutkan bakatnya? Nak? Oke, Esther, silakan berdiri, Nak. Bakat saya adalah menari. Menari, bagus, berani sepertinya, Nak. Oke, siapa lagi yang mau menyebutkan bakatnya? Declan, ada Declan. Bakat saya main bola. Bermain bola, berarti terus ya bermain bola ya, Nak. Siapa lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, yang kedua, apa yang harus dilakukan manusia terhadap bakat yang dimiliki? Oke, Liani. Harus dipelajari dan dikembangkan. Harus dipelajari dan dikembangkan. Mantap, good job. Siapa lagi, Nak? Oke, Pesani. Harus menyertakan Tuhan dalam mengembangkan. Harus menyertakan Tuhan dalam mengembangkannya. Siapa lagi ada? Ada lagi? Ada lagi yang mau? Oke, Rosar, Sihol. Harus dilatih. Iya, apa lagi ada? Cukup? Iya. Ibu mengambil model pembelajaran PBL. Ada 5 langkah-langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua, mengorganisasikan belajar. Yang ketiga, membimbing individual atau kelompok. Ya, nanti Ibu akan membimbing kalian pada saat kerja kelompok atau individual. Ya, yang keempat, mengembangkan penyajian hasil karya. Setelah kalian nanti kerjakan, maka akan kalian presentasikan ke depannya, Nak. Yang kelima, harus dianalisis dan evaluasi proses pembelajaran yang tadi. Ya, siap? Siap. Oke, kita masuk yang pertama, tahap mereorientasikan masalah. Ya, di sini anak-anak ibu akan melihat satu video tentang perumpamaan tentang talenta. Sudah pernah kalian mendengarkan cerita ini? Oke, kita dengarkan lagi ya, Nak. Dari sini nanti akan ada soal atau masalah yang akan kalian kerjakan ya. Sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uangnya. Lalu sudah itu pulanglah keluar hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan dia membawa laba 5 talenta. Tidaklah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat katak dan katak gigi. Oke, udah dilihat kan videonya, Nak? Oke, sekarang kita akan bagi kelompok ya. Tahap yang kedua kita akan membagi kelompok. Oke? Oke. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Ingat ya teman kelompoknya ya. Iya. Udah kenal kan? Oke. Baik, Ibu akan membagikan NKPD yang pertama untuk kelompok 1, 2, dan 3. Sudah? Nanti di dalam kelompok mari diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada
kerja peserta didik ya, dikerjakan ya nak dengan bagus dengan kelompok dan harus ada kedua kelompoknya. Nanti dipilih ya satu kedua kelompok ya. Lalu ibu akan bagikan kelompok satu, silakan dibahas ya. Panca, ada yang mau ditanya? Ya. Sudah siap nak? Sudah, Bu. Sudah siap nak? Sudah, Bu. Oke, bagus. Nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Silakan kita lanjut. Oke, yang tahap ketiga membimbing penyelidikan individual itu tadi sudah kan? Diarahkan kalian tadi untuk mengerjakan ya kan? Oke, ini kita akan membacakan kitab suci. Silakan dulu diangkat kitab sucinya nak. Ayo, angkat. Oke, semua ada yang tidak bawa? Ada, Bu. Oh, bertobat. Minggu depan dibawa ya. Oke, baik. Lihat, silakan dibuka di kitab sucinya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Baik. Yang ayat 14 sampai 18 dibacakan kelompok 1. Ayo siap kelompok 1? Siap, Bu. Siap kelompok 1? Siap. Oke. Ayo mari kita bacakan 1 2. Yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Oke, ayat 19 sampai 22 dibacakan oleh kelompok 2. Boleh berdiri ya nak? Sama-sama 1 2 3 ya. Nah, sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang ketika dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah Ayo nak baca sama-sama 1 2 3 ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab pada perkara yang kecil. Aku yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rahmat dan bertakwa. Oke, terima kasih ya. Iya, itulah perumpamaan tentang air. Kalau ada yang bagus ya, sini. Ayo sini. Ayo sini, dekat dengan ibu. Maju, supaya kawan-kawannya lihat. Angkat tinggi. Oke. Perkenalkan dulu siapa jadi juru pembicaranya. Jubirnya siapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang soal yang diberikan pada hari ini. Saya Rosari ketuanya dengan anggota Grace, Asker, Kansa, dan Tiani. Kami akan membacakan bertolak dari kitab suci sikap apa yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan. Yang sikap yang perlu dikembangkan adalah rasa syukur, mengembangkan kemampuan, dan memanfaatkan kemampuan yang kita miliki untuk kemuliaan. Untuk soal nomor 2, apa yang akan dilakukan oleh mereka yang tidak mau membangun Silakan didengarkan. orang yang tidak
lakukan dalam upaya mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Jawabannya adalah mengikuti pendidikan atau pelatihan. Belajar dengan orang yang ahli di bidangnya, tidak segan untuk bertanya kepada orang lain. Ayo, ada yang mau bertanya dari hasil diskusi yang pertama? Tidak? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, kita lanjut dengan kelompok 2. Siap, ready? Oke, silakan mulai. Ayo, kalau ada yang boleh ya. Ayo, siapa jadi jubirnya? Juru bicara. Maju sedikit sayang. Maju sedikit sayang. Maju Jaya. Oke. Perhatikan mereka yang akan presentasi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan dari pelajaran kedua. Perkenalkan, nama saya Desi Naga. Dan nama saya. Perkenalkan, nama saya Jenny Gambo. Saya dari Kementerian Sosial. Saya dari kelas Sinaga. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tertolong dari kitab suci, sehingga apa yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang telah diberikan Tuhan, sehingga yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan adalah rasa syukur, penggunaan yang bijak, dan bertanggung jawab, serta upaya pengembangan untuk kemuliaan Tuhan. Nomor 2, apa yang akan dialami oleh mereka yang tidak mau mengembangkan kemampuannya? Yang akan dialami oleh mereka yang tidak mau mengembangkan kemampuannya adalah tidak akan berhasil dan akan dibuang ke kegelapan yang paling gelap. Nomor 3, faktor apa saja yang dapat menambah upaya dalam mengembangkan kemampuan? Faktor yang dapat menambah upaya dalam mengembangkan kemampuan adalah malas berlatih, sombong, kurang motivasi, dan kurang mengembangkan diri dalam permainan. Kenapa? Upaya apa yang dapat kita lakukan dalam upaya mengembangkan kemampuan yang dimilikinya? Jawabannya, upaya yang dapat kami lakukan dalam upaya mengembangkan kemampuan yang dimiliki adalah berlatih, menanyakan hubungan dari kemampuan. Oke, kita lanjut atau ada yang mau bertanya nak? Tidak. Ada yang mau bertanya dengan hasil diskusi mereka? Tidak. Ya? Jelas? Jelas. Oke. Demikian dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Oke. Kelompok 3 silakan duduk di sini hasil diskusinya. Ada di buku ya. Apa yang tadi? Ayo sekarang kita saksikan kelompok 1. Ayo silakan presentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kelompok 1. Ada yang lihatnya nggak? Oke. Ayo. Selamat pagi kepada ibu guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rosa Sinaga dan teman-teman saya. Nama saya Nikas Pasca Syokana. Perkenalkan, nama saya Meji Nanti Kalau. Saya dari Kementerian Sosial. Saya dari komunikasi. LKPD yang pertama adalah mengenali pesan kitab suci berkaitan dengan siap terhadap kebebasan diri. 1. Apakah keterbatasan atau kekuatan yang dirasakan oleh diri? KPI yang pertama adalah bertolak dari kitab suci, sikap apa yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan? Jawabannya adalah menggunakan talenta untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, apa yang akan dialami oleh mereka yang tidak mau mengembangkan kemampuannya? Jawabannya adalah sulit bersaing dengan orang lain. Yang ketiga, apa saja yang dapat mengembangkan kemampuan sombong kepada orang lain?
Ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi LKPD pertama? Ya? Ada? Tidak? Tidak? Tidak, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap yang kelima, analisis dan evaluasi proses pembelajaran pemecahan masalah. Ya? Proses pemecahan masalah. Ini sama dengan refleksi. Refleksi. Apa yang kamu dapat hari ini? Apa refleksi pembelajaran hari ini? Ya? Siapa yang mau? Oke, duluan sih, hal ayat sih. Ayo, boleh baca ke depan saya. Benar ya? Dia akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa yang dia dapat? Ayo. Dalam pembelajaran ini saya senang karena saya mengetahui kemampuan-kemampuan yang teman-teman miliki dan yang saya miliki. Dan saya juga tahu bahwa cara mengembangkan kemampuan itu banyak, mulai dari berlatih, menanamnya, dan masih banyak lagi. Itu saja yang saya ambil untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, beri. Silakan dulu. Ayo, siapa lagi yang mau? Ayo, Rosani, ayo. Sini, nak. Perkenalkan, nama saya Rosani Sipanggang. Saya hari ini akan merefleksikan tentang pembelajaran ini. Saya merasa senang karena saya tahu kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman saya, dan saya tahu betapa pentingnya kemampuan itu. Satu contoh pengembangan kemampuan yaitu dengan mengisi pendidikan nasional, menyertakan keterampilan, serta kemampuan yang kita miliki juga harus disalurkan untuk orang-orang sekitar kita. Itu aja dari saya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, Valen, ayo. Alessio, sini sayang. Oke, ayo. Perkenalkan, nama saya Fadila Dumulaw. Saya merefleksikan saya senang bahwa pembelajaran kita ini belajar tentang aku memiliki kemampuan, dan saya merasa kemampuan itu tidak hanya satu dan banyak yang lain juga. Lalu banyak juga kemampuan orang-orang yang tidak dikembangkan. Sebab itu marilah kita kembangkan kemampuan kita dan dapat menuju Tuhan. Oke, terima kasih Alessio. Hebat, ternyata kalian hebat ya. Bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Atau ada lagi nak yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Sudah? Sudah cukup? Cukup. Oke, baiklah kalau begitu. Baiklah, di sini akan disimpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini ya. Kesimpulan dari pembelajaran ini, kemampuan kita memiliki anugerah Allah. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan kehendaknya. Perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia saling membantu dan bekerja sama mencapai sukses dan kebahagiaan dirinya sendiri. Sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan yang pertama, tidak menyombongkan diri atau harus rendah hati. Yang kedua, harus bersyukur. Yang ketiga, melatih dengan tekun dan disiplin dan tekad yang kuat ya, dan bersedia mengamalkan kemampuan ya, dan tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkan kemampuan. Faktor-faktor yang menghambat upaya mengembangkan kemampuan itu bisa bersikap malas, tidak mau bertanya kepada orang lain, tidak mau mencoba sarana dan prasarana biaya, kurangnya dukungan orang tua. Oke, sekarang
baru selesai mempelajari tentang kemampuanku. Engkaulah yang memberkati dan memberikan kami kemampuan kami yang iman sesuai dengan bakat yang kami miliki. Ya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, ampunilah segala dosa kami, atas segala kasih-Mu dan selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Elizabeth sudah duduk. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut minggu depan ya dengan materi yang